Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Para pendengar yang dirahmati Allah, pertama, segala puji bagi Allah yang menunjukkan kuasa dan kehebatannya, yang tak terbiasa dipandang oleh mata, tak biasa terdengar oleh telinga, yakni ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa serta sejumlah peristiwa yang beliau alami. Dengan peristiwa itu, Allah menyempurnakan syariatnya. Kemudian terbitlah terang setelah ribuan tahun lamanya dalam kegelapan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu, sebuah masjid yang Allah berkahi, Allah karuniai sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, dengan tujuan agar perjalanan Isra dan Mi'raj ini menjadi bukti bagi manusia tentang kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar sekaligus Maha mengetahui. Para pendengar yang dimata Allah, menurut Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani bin Surur Al-Maqdisi, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Peristiwa ini bagaikan perjalanan Rasulullah untuk mendapatkan titipan wahyu dan terasa istimewa bagi beliau sendiri menerima wahyu, tetapi dengan perjalanan yang dengannya beliau diperlihatkan keadaan semesta, surga, neraka, dan kedudukan para nabi. Setiap proses perjalanan tersebut membuat Rasulullah tak henti-hentinya kagum akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ciptaannya. Sesaat sebelum Rasulullah akan diberangkatkan ke Baitul Maqdis, Allah mengutus seekor tunggangan yang biasa membawa para nabi. Tetapi pada waktu itu, hewan tunggangan yang disebut buraq ini seolah malu dan merasa tidak pantas ditunggangi oleh laki-laki ini. Kemudian Rasulullah katakan kepadanya, "Ala tastahyi ya buraq mimma tasna'?" Tidakkah kamu merasa malu ya buraq untuk membawaku? Fawallahi, demi Allah, kata Nabi Muhammad, ma rakibaka Abdullah qabla Muhammad, belum ada sebelum Muhammad akrama alaihi minhu yang pernah kamu bawa, yang mulia, yang lebih mulia darinya. Mendengar ucapan Rasulullah ini, buraq bercucuran keringat karena semakin merasa tak pantas membawa laki-laki semulia ini. Apa yang dirasakan oleh buraq nampaknya sangat wajar. Sangatlah wajar, mengingat manusia yang akan mengendarainya adalah manusia yang paling mulia di antara semua manusia. Karenanya Jibril pun berkata, "Qalabtu masyariqal ardi wa magharibiha." Aku membolak-balik belahan bumi bagian timur dan belahan bumi bagian barat. Falam ajid rajulan, dan aku belum pernah menemukan, kata Jibril, laki-laki afdala min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang paling mulia selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya, atas perintah Allah, hewan ini membawa Rasulullah menuju Masjid Al-Aqsa. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Kemudian oleh Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjadi imam mereka. Hingga setelah itu Rasulullah diangkat, dimi'rajkan ke langit bertingkat untuk mendapatkan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada langit pertama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Pada langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Pada langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Pada langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Dan pada langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada pertemuannya dengan Nabi Musa, beliau tiba-tiba melihat Nabi Musa menangis saat menatapnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Ma yubkika ya Musa?" Apakah yang membuatmu nangis, wahai Musa? Lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di." Aku menangis, aku bersedih wahai Muhammad, li'anna ghulaman bu'itha ba'di, karena seorang laki-laki yang diutus setelahku, yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena seorang laki-laki yang Allah utus setelahku akan memasuki surga bersama umatnya lebih banyak daripada umatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah diperlihatkan Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur. Di dalamnya setiap hari dikunjungi oleh 70.000 malaikat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji di tempat itu dengan diberikan pilihan minuman antara air susu atau madu. Kemudian Rasulullah memilih air susu. Lalu Jibril berkata kepadanya, "Hiyal fitratul lati anta 'alaiha wa ummatuk." Wahai Muhammad, air susu yang kau pilih itu adalah al-fitrah, kesucian, allati anta 'alaiha wa ummatuka, yaitu kesucian yang kamu berada di dalamnya dan umatmu. Setelah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya diperintahkan pertama kalinya oleh Allah dengan salat sebanyak 50 kali sehari semalam. Mendengar perintah itu, beliau mendatangi Nabi Musa hendak meminta petuah. Beliau berkata, "Umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin." Wahai Musa, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat 50 kali setiap hari. Qala, lalu Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Inna ummataka la tastati'u khamsina salatan kulla yawmin." Sungguh wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup, umatmu tidak akan mampu menjalankan salat 50 kali setiap hari. Wa inni wallah, sungguh aku, kata Nabi Musa, qad jarrabtu an-nas qablaka wa alajtu bani Israel ashaddal mu'alajah. Aku sudah mencoba, pernah menguji manusia sebelummu, dan aku pernah membujuk Bani Israel dengan syariat seperti itu. Farja' ila rabbiki fas'alhu at-takhfif li ummatika. Lalu Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah. Fas'alhu at-takhfif li ummatik. Dan hendaklah kau Muhammad mohonkanlah keringanan bagi umatmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, mendengar saran Musa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memohon kepada Allah agar memperoleh keringanan untuk umatnya, dan tidak sia-sia Allah mengabulkannya dan menggantinya dengan 10 kali salat. Seolah merasa masih berat untuk umatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali lagi menemui Nabi Musa dan meminta saran. Nabi Musa pun memberikan saran yang sama agar beliau, Nabi Muhammad, memohon keringanan kepada Allah. Dan tidak sia-sia lagi, Allah pun mengabulkan untuk kedua kalinya serta menggantinya dengan 5 kali salat. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ingin menanyakan kadar keringanan itu lagi kepada Musa, dan Nabi Musa pun tetap memberikan saran yang sama agar beliau memohon lagi kepada Allah keringanan untuk umatnya. Tetapi kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima saran Nabi Musa. Beliau berkata kepada Musa, "Sa'altu Rabbi hatta istahyaitu." Aku telah meminta-minta pada Tuhanku hingga membuatku malu. Walakinni arda wa usallim. Tetapi kini, kata Rasulullah, aku ridha dan merelakan dan menerimanya. Amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Lalu beliau berkata, aku telah menunaikan kewajibanku dan aku pun telah meringankan umatku. Para pendengar yang dirahmati Allah, petikan kisah singkat
Isra Mi'raj Rasulullah ini menambah kerinduan kita pada sosok beliau. Terlepas dari perintah Allah, sesungguhnya jumlah salat yang kita jalankan hingga saat ini adalah bagian dari kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak mungkin beliau sanggup menerima perintah 50 salat dalam sehari, tetapi hal itu belum tentu untuk kadar umatnya. Rupanya beliau sungguh membayangkan betapa banyak umat yang akan binasa dan mendapat murka Allah karena enggan melaksanakan salat sebanyak itu. Karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ingin membiarkan itu terjadi dan memohonkan kepada Allah agar Allah berkenan memberikan keringanan kepada umatnya, dan Allah pun mengabulkannya. Lantas sebagai umat beliau, sudahkah kita terbayang akan pedih perjuangannya, atau setidaknya ikut berbaris bersama para pejuang agama ini? Bahkan terkadang kita lebih banyak mengadu domba, menimbulkan pertikaian, dan hanya menyisakan beban murka saja pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, suatu hari Rasulullah hendak mencari suaka ke negeri Taif. Harapannya agar kafir Quraisy tidak lagi berlaku buruk kepadanya. Saat itu seorang petinggi Taif bernama Ibnu Abi Yalil kebetulan tidak memberikan simpati kepada beliau. Bahkan bukan sambutan baik, ia malah mengajak orang-orang Taif menghardik serta melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah tepat berada di tengah kerumunan orang-orang Taif. Setiap orang masing-masing membawa batu-batu kecil dalam genggamannya. Sambil meneriaki Rasulullah untuk segera pergi, mereka melemparnya berbarengan dengan batu tersebut hingga betis beliau mengeluarkan darah. Beliau bersimpuh pada Allah sambil pergi dari negeri Taif. Jalanan yang beliau lalui menjadi garis memanjang akibat tetesan-tetesan darah yang mengalir dari betis suci beliau. Hingga di tengah perjalanan, tiba-tiba segumpal awan melindungi beliau dari sengatan sinar matahari. Saat beliau menatap ke arah awan tersebut, ternyata itu adalah Jibril. Lantas Jibril berkata kepadanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Inna Allah qad sami'a qawla qawmika laka wa maraddu alaik." Sungguh Allah telah mendengar hardikan kaummu Muhammad kepadamu tadi. Wa maraddu alaik, dan sungguh mereka hakikatnya tidak mau menolakmu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, dan Allah telah menyiapkan, Allah telah mengutus untukmu malaikat penjaga gunung, lita'muruhu bima syi'ta fihim, untuk melakukan keinginanmu kepada negeri Taif itu. Setelah kedatangan Jibril dan berita itu, beliau kemudian melanjutkan perjalanan. Hingga ketika beliau tiba di sebuah daerah di kota Mekkah, beliau melihat satu pasang gunung besar menghadapnya. Terdengarlah suara menggelegar berucap kepada beliau, "Ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim al-akhshabain." Wahai Muhammad, jika engkau mau, jika engkau ingin, aku akan timpakan pada penduduk Taif itu dua gunung yang besar, atau aku akan lipat dua negeri Taif itu karena kezalimannya kepadamu. Mendengar tawaran malaikat penjaga gunung tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya dizalimi oleh penduduk Taif tersebut justru berkata, "Bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Justru aku berharap ayyukhrijallahu min aslabihim, agar Allah melahirkan generasi dari keturunan mereka, man ya'budullah, yaitu generasi yang nantinya akan menyembah Allah, la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Subhanallah, sudah menderita, sudah dilukai, tertimpa bebatuan dan rasa sakit, tidak membuka pikiran Rasulullah untuk mengumpulkan kekuatan balasan demi kehancuran negeri Taif. Tetapi begitulah hati seorang laki-laki yang suci. Walau bagaimanapun, beliau tetap menganggapnya sebagai umat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berharap agar muncul generasi tauhid dari penduduk tersebut. Kepada kita,
pemimpin, ulama atau siapapun, hendaklah mengerti dari semua akhlak yang beliau contohkan. Sesungguhnya tak seorang pun manusia yang rela diciptakan sebagai calon penghuni neraka. Jika seorang ibu tak menghendaki keburukan menimpa anaknya, maka Allah lebih iba pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin," tak seorang pun, tak siapapun, aghyaru minallahi min ajli dhalik harramal fawahish. Tak seorang pun yang paling pencemburu, yang memiliki sifat pencemburu selain Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dhalik, oleh karena itu, oleh sebab itu, karena Allah cemburu dan paling memiliki sifat cemburu pada hambanya, harramal fawahish, Allah mengharamkan hal-hal yang buruk bagi hambanya. Dari semua ini, para pendengar rahmat Allah, setidaknya kita dapat mengambil pelajaran pada kisah Isra Mi'raj beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa kecintaan pada sesama umat Muhammad menjadi salah satu pedoman hidup ini, sehingga terciptalah mata rantai dakwah yang dengannya akan bermunculan ribuan abdi Allah, dan akhirnya nampaklah pada setiap mata orang bahwa Islam adalah rahmat bagi si pendosa, Islam adalah ampunan, Islam adalah kebahagiaan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tiada yang paling bermanfaat, tiada yang paling sempurna, tiada yang paling agung selain dari betul-betul mengagungkan agama ini dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali pada pertemuan yang sangat singkat tetapi bermanfaat ini, kita dapat mengambil sejumlah faidah dan manfaat. Kurang lebihnya hamba yang fakir ini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.